Pemirsa, viral di media sosial momen petugas pemadam kebakaran atau damkar berusaha menyelamatkan balita laki-laki berusia 1,5 tahun yang terkunci di dalam kamar rumahnya. Peristiwa mengharukan itu terjadi di Komplek Jatinegara Indah, Jakarta Timur. Gercep pokoknya langsung ditanganin gitu, dan menurut saya ini sangat membantu masyarakat dan pokoknya sangat membantu banget gitu. Ada kebakaran, damkar, ada orang yang jatuh ke sumur, damkar, ada yang kekunci di dalam kamar, damkar. Kejadian tersebut diduga berawal saat balita tersebut masuk ke dalam kamar dan bermain dengan kunci pintu. Tanpa disengaja, pintu kamar itu tertutup dengan balita di dalamnya, yang kemudian menangis merintih meminta pertolongan. Sontak kejadian tersebut mengundang kekhawatiran dari keluarga dan warga setempat. Beruntung mobilisasi cepat dari pihak berwenang untuk menyelamatkan balita yang terjebak di dalam kamar rumahnya. Petugas penyelamat sektor Cakung segera datang dengan mengirimkan petugasnya untuk menolong balita terkunci dalam kamar. Menurut saya sih damkar ini luar biasa ya, dan patut mendapatkan penghargaan, dan kalau bisa sih gajinya dinaikin lagi ya, karena jasanya itu damkar itu luar biasa gitu. Agak miris aja ya gitu. Kenapa sampai bisa seorang anak balita terkunci di dalam kamar, apalagi sampai merepotkan, sampai memanggil petugas damkar. Di sini kita bisa lihat bahwa orang tua tersebut lalai dalam menjaga anaknya. Saya ada pantun nih buat emak-emak, buat ibu-ibu di seluruh Indonesia. Ke Kalibata memakai pita, ambil galah, ambil peniti. Kalau kita punya anak balita, jagalah dengan sepenuh hati. Viral video seorang ibu merekam momen ceria putrinya sebelum dan sesudah terserang kanker yang menggerogoti tubuhnya. Dalam video yang beredar, tampak sang ibu mengunggah kondisi putrinya dari 4 bulan hingga 1 bulan sebelum terserang kanker. Kondisi sang anak terlihat ceria, tertawa, dan bermain bersama orang tua dan adiknya. What is it? I love to be in your Jingle bell, jingle all the way. I just show up. Baby, you just got an Money, Daddy. Mama, apa? Namun keceriaan bocah cilik itu tiba-tiba sirna ketika divonis dokter menderita kanker yang diidapnya. Ia harus menjalani perawatan di rumah sakit hingga rambutnya mengalami kerontokan parah hingga nyaris mengalami kebotakan. Saya turut merasa bersedih ya terhadap penderitaan yang dialami oleh adik kecil kita ini, karena di usia masih sangat muda ya, masih kecil banget sudah mengalami penderitaan penyakit yang begitu mengerikan, yaitu terkena kanker. Saya juga baru tahu ya kalau ternyata anak sekecil itu bisa terkena kanker ya. Biasanya kan yang saya tahu kanker itu yang menimpa orang dewasa ya, tapi ternyata anak-anak juga bisa. Mungkin penyebabnya kalau saya tidak salah ya, bisa jadi karena keturunan, karena kena radiasi mungkin dari alat-alat elektronik, atau dari makanan, atau bisa dari mana aja gitu ya. Namun takdir berkata lain.
Sang ayah yang selalu tegar di samping putrinya itu pun tak kuat menahan derasnya air mata. Di dalam setiap rekaman oleh sang ibu pun terdapat derasnya air mata. Kondisi anak perempuannya itu membaut sang ayah sampai menangis. Saya berharap adik kecil kita ini bisa disembuhkan, ya, bisa sehat kembali dan bisa menjalani kehidupan yang normal. Semoga ya seperti itu saya mendoakan. Kita semua mudah-mudahan mendoakan adik kecil ini cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Sementara itu, kesedihan juga tengah dirasakan Asri Welas terkait kondisi kesehatan anak keduanya yang bernama Ryan Gibran Rida Raharja atau yang kerap disapa Iban yang mengidap katarak kongenital. Kondisi kesehatan putranya itu ia ungkapkan saat menjadi bintang tamu di YouTube Melanie Ricardo. Asri menceritakan bahwa dirinya baru mengetahui anaknya mengidap katarak saat usianya 3 bulan. Padahal saat di dalam kandungan sudah diketahui ada titik di mata sang anak, namun tidak melakukan penanganan lanjutan. Anak gue dibawain nih, dia nggak kedip. Wow, lo langsung dong. Aku sama suami gue lihat-lihatan, Mas di center, begitu dilihat matanya, blok putih. Umur 3 bulan tuh dia? Umur 3 bulan. Kita tahunya di Jepang. Pulang langsung ke dokter mata, Profesor Rita namanya. Kita nanya, Dok, mata anak saya kenapa? Asri, kenapa baru tahu? Miss lagi ya? Iya. Itulah. How did you feel at that time? Wah gila, aku langsung rasanya kayak hancur. Jadi aku bilang gini, Dok, ini kalau matanya sampai ketutup gini apa yang terjadi? Ini banyak Asri. Asri waktu itu udah vaksin rubella sama tokso. Nah kita kalau mau hamil itu harus vaksin rubella dan tokso juga. Munculnya virus di gusi membuat bocah yang kerap disapa Ibran ini sulit mengunyah makanan secara normal. Bahkan setiap kali mengunyah dan menutup mulut, sang anak langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Setiap anak yang lahir dengan katarak kongenital itu sebenarnya mungkin ada sesuatu di badannya, seperti virus di jantungnya kah, di kepalanya kah, atau di mana. Nah kalau Ibran tuh ada di giginya, makanya giginya belum bisa mengunyah. Terus waktu itu ngatup selalu berdarah begitu. Nah sekarang sedang dibersihkan gitu semuanya, darahnya apanya gitu. Jadi pokoknya mudah-mudahan bisa baik. Sekarang perkembangan giginya baik, giginya udah semua ada. Walaupun kita masih tetap terapi sensori namanya, karena untuk dia mengunyah sampai sekarang masih belum punya nih 7 tahun. Namun kondisi anaknya itu tidak membuat Asri Welas menyerah begitu saja. Berbagai upaya ia dan suami lakukan untuk menyembuhkan sakit katarak mata yang diderita anak keduanya itu. Baginya ada kalanya kapan ia bersenang dan ada kalanya kapan ia harus bersedih dengan permasalahan hidup yang ia hadapi. Sedih gitu, jadi kayaknya kita laluin aja semuanya. Jadi bukan berarti harus ya menghadapi apapun jadinya sedih terus, tapi kayaknya aku terus aja jalan terus. Karirku harus jalan, sekolahnya anak-anak juga harus jalan. Jadi sambil kita juga memperbaiki apa yang harus Ibran terapinya, kesehatannya semuanya. Diceritakan artis yang juga berprofesi sebagai desainer itu, kondisi Ibran berangsur membaik, begitu pula dengan kondisi emosinya yang juga membaik. Ia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dari sahabat. Ini teman-temanku yang menguatkan, iya sayang, teman-temanku yang menguatkan banyak. Jadi Ibran juga, terutama dari Ibrannya. Ibran sendiri perkembangannya baik sekali. Dia terus mau belajar, dia terus mau sehat gitu ya. Jadi dia perkembangannya baik, makannya juga baik gitu. Jadi ya mudah-mudahan doakan supaya sehat selalu ya.